Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, selamat datang kepada ibu-ibu dan bapak sekalian yang mengikuti acara rutin kita setiap hari Jumat malam ya, yaitu IPMI Weekly Market Review. Ya. Acara hari ini akan merupakan acara yang terakhir tahun 2024 ya, karena nanti mulai tanggal 25 kan kelihatannya cuti nasional ya, sehingga kita memberi kesempatan kepada semuanya, baik anggota maupun pengurus dari PIPMI untuk libur Nataru ya. Baik, perkenankan eh, pada kesempatan ini saya menyampaikan agenda sebagai berikut. Kelihatan Pak Jero? Kelihatan yang Baik, agenda pada malam ini adalah sebagai berikut ya. Hari ini tanggal 20 Desember. eh, Saya akan berikan pembukaan seperti biasa yang fokusnya adalah berjudul akan kemanakah IHSG dan apa yang harus kita lakukan. Kemudian untuk trading kita serahkan kepada Pak Angelo seperti biasanya untuk memberikan output AMTA review ya. Dan selanjutnya juga akan menjawab pertanyaan baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Untuk anggota baru, contohnya Pak Kamaludin di sini, silakan kalau mau bertanya tentang saham, baik yang sifatnya teknikal maupun fundamental, eh, agar dicantumkan di eh, kolom chat ya. Selanjutnya, yang terakhir akan disampaikan presentasi, maaf, namanya belum saya sebutkan, yaitu sesuai dengan janji kita, kita melakukan bedah tuntas saham-saham yang akan IPO, yang akan disampaikan oleh Pakis Woyo CSA ya. Dan yang terakhir adalah diskusi bebas. Baik, saya ingin sampaikan pertama adalah market review atau ulasan pasar eh, IHSG tapi karena IHSG itu bagaimanapun dipengaruhi oleh lingkungannya termasuk regional maupun global, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari apa yang terjadi di lingkungan IHSG ya. Di sini kita melihat ya angka-angka mengenai penutupan bursa regional ya. Di sebelah kiri ini adalah penutupan bursa regional ya, serta keadaan indeks futures. Keadaan indeks futures ini istilahnya real time hari ini, sore ini. Akan tetapi ini saya ambil kira-kira setengah jam yang lalu ya. Sedangkan apa yang saya ambil untuk indeks regional itu hampir dikatakan sudah tutup semua ya, sehingga kita bisa analisis. Nah, sedangkan dengan sendirinya indeks futures akan kita gunakan untuk menganalisa, contohnya kira-kira kemana saham-saham di Amerika maupun saham saham di Eropa akan bergerak ya. Baik, sekarang kita sampaikan sedikit ulasannya ya mengenai eh, penutupan bursa regional dan keandaian indeks futures. Baik, ya, berdasarkan data yang terlihat pada penutupan sore ini, indeks regional mayoritas menunjukkan pelemahan, baik di bursa Asia maupun Eropa. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan kekhawatiran pasar atas sentimen global yang berlanjut, meskipun Federal Reserve telah memangkas suku bunga 2 hari lalu ya.
Pemangkasan suku bunga oleh The Fed nampaknya belum mampu memberikan dampak positif yang signifikan. Biasanya kan kalau pemangkasan suku bunga memberikan eh, suasana atau situasi yang kondisif terhadap pasar ya. Akan tetapi justru ini sebaliknya. Malah pasar banyak yang anjlok. Dan secara global lagi ya, bukan hanya regional saja, akan tetapi bukan secara Amerika atau Eropa atau Asia saja, akan tetapi secara global ya. Nampaknya para pelaku pasar masih mencermati data ekonomi yang melambat serta resesi global. Justru banyak yang berpendapat bahwa pemangkasan eh, pemangkasan suku bunga di Amerika ini justru karena kekhawatiran akan keadaan eh, ekonomi yang melemah di Amerika, sehingga ini menandakan bahwa langkah The Fed itu memberikan sinyal bahwa ekonomi Amerika itu masih lemah ya. Kekhawatiran akan prospek pertumbuhan ekonomi membuat tekanan jual tetap kuat di indeks regional ya. Namun ada anomali ya. Kita lihat anomalinya di sini. Di tengah-tengah indeks regional yang hampir merah semua, justru tadi sore IHSG ditutup positif ya, ditutup positif. Kelihatan di sini hijau. Jadi kelihatannya ada anomali dari IHSG yang melawan tren mayoritas regional dengan mencatat penguatan pada penutupan. Untuk indeks futures, kita lihat di sini adalah indeks futures ya, mulai dari US ya, lalu juga Nikkei dan lain-lain ya, FTSE misalnya. Kita melihat sebagian besar juga mencatat pelemahan, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global. Pelemahan ini menandakan pasar masih dalam fase koreksi atau mengambil posisi defensif, sembari menunggu arah kebijakan berikutnya dari bank sentral utama dunia. Nah, untuk diketahui bahwa indeks futures ini bisa menjadi indikasi kira-kira misalnya bagaimana Dow atau DAX atau FTSE ditutup malam nanti atau besok pagi ya. Ada apa, semua adalah penuh dengan uncertainty, akan tetapi bisa saja meskipun indeks futures ini merah, bisa saja eh, bursanya ditutup secara hijau. Akan tetapi bagaimanapun ini merupakan indikasi bahwa eh, diperkirakan baik Eropa maupun Amerika akan ditutup nanti malam lemah. Ya, mudah-mudahan yang terjadi adalah sebaliknya, sehingga bisa eh, merupakan suatu hal yang kondusif bagi pasar secara keseluruhan di minggu yang akan datang ya. Secara keseluruhan, tren pelemahan ini menyoroti kehati-hatian investor global, meskipun langkah-langkah pelonggaran moneter telah dilakukan ya. Contohnya Inggris tidak menurunkan suku bunga ya, dan lain-lain. Di sisi lain, pergerakan positif di Asia harus dianalisa lebih lanjut ya. Apakah memang ini merupakan satu tren yang benar-benar positif atau ada faktor-faktor lain? Baik, kita melihat sekarang IHSG ya. Kita lihat di sini Bollinger Band, harga mendekati lower band setelah sebelumnya berada di bawah garis tengah moving average ya di sini ya, mendekati lower band. Ini menunjukkan bahwa harga mengalami tekanan yang sangat deras ya. Tapi saat ini ada potensi rebound karena harga menyentuh lower band. Nah, potensi rebound ini kita lihat ditunjukkan juga
adanya candlestick yang berwarna hijau, ya, candlestick yang berwarna hijau sehingga sehingga di sini ada yang namakan dengan bullish rally. Tapi apakah ini merupakan tanda pembalikan atau tidak? Tentunya harus dianalisa lebih lanjut, ya. Lalu stokastik as oscillator, ya. Stokastik berada di daerah oversold di bawah 20 dan mulai melengkung naik ke atas. Ini kelihatan melengkung naik ke atas, ya. Memberikan sinyal awal bahwa ada potensi pembalikan ke atas. Nah, ini saling dukung nih, stokastik dengan candlestick, ya. Stokastik dengan candlestick. Namun perlu konfirmasi lebih lanjut. Apakah indikasi ini akan melewati area 20 atau tidak? Karena jika tidak, ini bisa menjadi false signal dan tekanan bearish masih kuat. Candlestick terakhir berwarna hijau dan ditutup lebih tinggi dari candlestick sebelumnya, mengindikasikan ada dorongan beli. Ya, namun pada candlestick masih belum terlalu kuat untuk disebut pembalikan signifikan. Candlestick ini dua polanya adalah disebut bola bullish harami. Bullish harami memang merupakan tanda pembalikan, akan tetapi sangat lemah, ya. Ya, karena hijaunya masih istilahnya masih dipeluk oleh merah yang sangat panjang, ya. Volume meningkat pada candlestick hijau terakhir, ya, menunjukkan bahwa minat beli yang mulai naik ini mendukung kemungkinan terjadi rebound. Namun volume tersebut belum cukup besar dibandingkan dengan puncak volume sebelumnya. Nah, ini volume naik tapi dibandingkan dengan kemarin adalah turun, ya. Sehingga pembalikan tren masih harus dikonfirmasi. Jadi semuanya masih penuh dengan kebimbangan. Lalu analisanya lah. Nah, kita mengenal apa yang dinamakan dengan dead cat bonds, ya. Yaitu harga mengalami rebound sementara setelah tekanan bearish yang kuat. Tetapi belum ada konfirmasi pembalikan tren yang valid, belum ada yang mendukung secara kuat, ya. Belum ada dukungan secara kuat, ya. Konfirmasi bullish baru bisa terlihat jika harga berhasil menembus garis tengah Bollinger ini, ya. Ya. Atau mungkin kalau garis tengah Bollinger itu terlalu jauh, akan tetapi mungkin akan eh, lebih terkonfirmasi jika harga sudah melebihi candle yang merah ini, lebih tinggi dari candle yang merah ini. Ya, saya kasih tanda pakai panah tanda merah ini, dan dengan volume yang tinggi, ya. Jadi konfirmasi bullish baru bisa terlihat jika harga berhasil menembus garis tengah Bollinger Band, tetapi bisa juga setelah melampaui harga tertinggi dari candle yang merah ini. Dan stokastik melewati garis 20. Stokastiknya sekarang ini belum melewati garis. Apa rekomendasinya? Waspadai sinyal false rebound. Ini bisa saja menandakan sinyal rebound yang palsu. Apalagi bullish harami, ya, tandanya meskipun tanda kemungkinan rebound, dia adalah tanda yang sangat lemah. Tunggu konfirmasi dengan harga menembus garis tengah Bollinger Band ini, tapi kita koreksi tadi oleh saya, mungkin harga melampaui garis tertinggi, harga tertinggi dari candle merah ini. Volume yang konsisten tinggi, ya. Stokastik keluar dari zona oversold, yaitu keluar dari daerah 20, ya, dari garis 20. Jika indikator-indikator ini tidak terpenuhi, tren bearish masih kemungkinan akan berlanjut. Jadi kita harus hati-hati, ya. Keputusan beli, ya. Keputusan untuk membeli sebaiknya dilakukan ketika grafik mingguan, ini adalah weekly chart, ya,
dan grafik harian ini adalah daily charts. Keduanya menunjukkan tren yang naik, uptrend secara searah. Di sini ada sinyal pembalikan meskipun sangat lemah. Ini sangat lemah dan belum ada sinyal-sinyal pembalikan di weekly charts. Sinyal pembalikan kalau dua-duanya ini baik gambar yang kiri maupun yang kanan sudah searah ada tanda pembalikan. Meskipun dua-duanya menunjukkan keadaan oversold ya. Apalagi misalnya candlestick-nya, stokastiknya di sini justru memperlihatkan tanda yang sangat melemah. Ya. Jadi meskipun ada tanda-tanda tanda-tanda lemah akan ada pembalikan, tetapi kemungkinan sebaiknya diabaikan ya. Jadi meskipun grafik harian menunjukkan kemungkinan pembelian arah ini atau reversal yang didukung oleh indikator stokastik, sebaiknya tidak mengambil keputusan beli jika tren pada grafik mingguan di sini ya tidak mendukung karena tren jangka panjang lebih dominan yang dapat mengurangi risiko dari kesalahan analisis. Nah, ini dare to win. Nah, opa, kan sebaiknya kita beli nih, harga lagi turun-turun. Nah, ini dilakukan oleh mereka yang nekat ya. Dare to win. Tidak salah. Ya, nekat tidak salah. Karena ini dipakai juga oleh Warren Buffett ya. Strategi masuk ke pasar ketika berdarah-darah ya. Ini berdarah-darah, ini istilah saya ya. Adalah pendekatan investasi yang sering digunakan oleh investor kontrarian. Harga turun dia beli, ya. Akan tetapi bukan tanpa perhitungan. Prinsip ini berpegang pada keyakinan bahwa momen kepanikan di pasar sering menciptakan peluang untuk membeli aset berkualitas tinggi. Jadi cari fundamental yang tinggi. Aset berkualitas tinggi dengan harga yang sedang diskon. Berikut adalah ulasan tentang strategi ini. Filosofinya adalah dikeluarkan oleh Warren Buffett. Ketakutanlah Anda jika semua sedang euforia, sedang greedy. Ya, jadi greedy lah. Jadi Anda harus mulai euforia ketika yang lain sedang ketakutan. Nah, sekarang ini yang lain adalah sedang ketakutan. Tapi ada syaratnya. Warren Buffett itu mempunyai ahli-ahli yang bisa menganalisa apakah satu saham itu fundamentalnya baik, berkualitas tinggi, atau tidak. Nah, kalau baik, dengan sendirinya strategi ini bisa diterapkan. Strategi ini bertumpu pada memanfaatkan emosi pasar ketika mayoritas pelaku pasar panik dan menjual aset mereka. Kontrarian, jadi mereka yang bertindak sebaliknya, justru membeli. Logikanya adalah bahwa koreksi besar sering terjadi karena didorong oleh ketakutan yang berlebihan, panic selling ya, bukan oleh fundamental aset yang sebenarnya. Jadi yang harus kita cari adalah fundamental aset, aset yang memiliki fundamental yang baik. Ya, kita cari, nah, carinya gampang ya. Kita punya tools untuk mencari fundamental yang baik. Kalau tanggal 27 kita tidak bisa melakukan weekly market review, saya coba melalui WhatsApp group akan menyampaikan daftar saham-saham yang masih memiliki fundamental yang baik ya. Langkah kunci dalam strategi kontrarian, identifikasi pasar yang oversold. Harus cari pasar yang oversold ya. Apakah itu dari Bollinger Band, dari moving average, maupun dari stokastik, maupun dari RSI. Ini ya secara teknikal.
harus oversold. Karena oversold menandakan bahwa saham itu sedang dalam harga murah. Ya. Lalu, evaluasi fundamentalnya. Pastikan aset yang ingin dibeli memiliki fundamental yang kuat. Perusahaannya harus labanya positif terus-menerus. Kalau bisa meningkat dari tahun ke tahun, dari triwulan ke triwulan, dan ini bisa dilihat di market information yang Anda bisa lihat dari eh, trading platform para sekuritas Anda, maupun dari Investing.com secara gratis, maupun dari Reuters secara gratis, ataupun dari eh, situs-situs market info lainnya yang gratis banyak itu. Dan valuasinya menarik. PER-nya harus rendah, price book value-nya harus di bawah rata-rata. Contohnya saya memakai selama PER-nya lebih rendah dari 15 dan PBV-nya lebih rendah dari 2, maka kita anggap saham itu uh, undervalue dan bisa dibeli. Lalu dikaitkan dengan yang laba positif terus, maka saham itu dalam keadaan harganya sedang obral, tetapi nilai perusahaannya, nilai sahamnya tetap bagus. Ya, indeks saham mencerminkan ekonomi yang solid. Diversifikasi, jangan menaruh semua modal di satu aset. Beli beberapa sektor atau aset berbeda untuk menebar risiko. Nah, diversifikasi ini macam-macam ya, ya. Contohnya misalnya, kalau di luar saham ya, kita punya saham, kita punya reksadana, kita punya obligasi, kita punya properti, kita punya mata uang asing. Contohnya kalau punya mata uang asing, maka sekarang ini terutama dolar, sekarang kan hari ini siang tadi dolar 16.400 tuh ya, dibandingkan dengan minggu lalu, 2 minggu lalu 15.500. Wah, ini sudah naik sekali gitu. Lalu tetapkan manajemen risiko. Selalu tetapkan stop loss. Nah, stop loss yang di eh, investasi itu stop loss-nya tidak ketat ya. Anda bisa 20%, bisa 15%. Tapi kalau untuk trading harus ketat ya. Alokasikan modal secara bertahap. Ini sudah saya pernah sampaikan berkali-kali, melakukan dollar cost averaging. Sabar dan dare. Sabar dan berani ya. Pasar bisa tetap berdarah-darah untuk waktu yang lama. Strategi ini memerlukan kesabaran untuk menunggu rebound. Nah, technical analysis bisa menunjukkan bahwa saham yang under value, teknikalnya juga sedang under value. Jadi selalu beli saham yang under value dalam fundamental, juga under value dalam technical. Ya, nah ini yang dikatakan oleh saya mengarang namanya adalah FANTA ya. FANTA itu FA-nya itu adalah Fundamental Analysis, N-nya itu adalah dan, N, TA-nya itu Technical Analysis. FANTA, Fundamental Analysis and Technical Analysis. Timing pasar hampir mustahil, jadi tetap fokus pada nilai jangka panjang. Risiko dan tantangan. Jangan menangkap pisau jatuh. Membeli terlalu cepat di saat penurunan panjang bisa menyebabkan kerugian besar. Perhatikan adanya dead cat bonds. Seperti tadi nih, dead cat bonds ini. Ini pura-pura nih. Ya, false, palsu, bisa saja palsu ya. Perhatikan adanya dead cat bonds. Ada kemungkinan pasar rebound sementara sebelum melanjutkan tren turun. Jadi dead cat bonds. Dead cat itu adalah bangkai kucing yang loncat gitu. Dia tidak, ya bukan kucing. Kucingnya kalau loncat tinggi, tapi kalau kucing mati,
Begitu itu paling loncatnya sebentar, bukan loncat ya, mantul ya, mantulnya sebentar. Faktor makro, perhatikan faktor besar seperti kenaikan suku bunga, resesi, atau ketidakstabilan geopolitik yang dapat memperpanjang penurunan pasar, baik itu domestik maupun internasional ya. Nah, domestik ini sekarang sedang viral ya, adalah masalah-masalah dengan kenaikan PPN yang menjadi 12% ya. Contoh kesuksesan strategi ini nih, beli pada waktu berdarah-darah. Krisis global tahun 2008. Saham jatuh, indeks jatuh. Tetapi indeks rebound beberapa tahun sampai melebihi keuntungan lebih dari 200%. Nah, waktu pandemi bulan April, bulan Maret tahun 2020, indeks sempat ke 4.000. Nah, tahun 2024 ini sempat ke 7.800. Nah, jadi tools yang pendukung adalah cari saham-saham yang oversold. Dan lihat sektor mana yang paling tertekan, akan tetapi sahamnya, fundamental perusahaannya tetap baik. Contohnya kita lihat perbankan, kita lihat batu bara dan lain-lain. Kita lihat semuanya. Ya. Kita lihat sektor-sektor lainnya. Kita periksa satu persatu. Jadi kesimpulannya adalah strategi ini bukan tanpa risiko, tetapi jika dilakukan dengan perencanaan yang matang, bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Kunci keberhasilannya adalah analisis yang kuat, fanta, ya, disiplin, dan dare to win, ya. Berani ya. Istilahnya contrarian, tampil beda. Orang ketakutan, kita berani. Dare to win, ya. Tetapi dengan perhitungan. Baik, hari ini rupiah menembus 16.400. Ya, bukan 16.000 tapi ini 16.000. Pelemahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ya, ketidakpastian termasuk eh, bukan mempertahankan lagi tadi, misalnya tadi dia memangkas, tetapi karena pemangkasan ini diinterpretasikan oleh pasar, pemangkasan oleh Federal Reserve itu bukan eh, justru untuk menolong ekonomi Amerika yang sedang lemah. Jadi ketahuan ekonomi Amerika sedang lemah. Kalau ekonomi kita Amerika sedang lemah, maka pengaruhnya akan global ya. Pelemahan rupiah memiliki dampak signifikan terhadap indeks harga saham. Ini sudah kita ketahui semuanya lah. Ya. Jadi tidak ini saya ambil dari beberapa sumber ya. Apakah dari IDX Channel, Market Business. Selain itu, pelemahan rupiah dapat mendorong investor asing untuk menarik investasinya dari pasar saham domestik guna menghindari risiko nilai tukar yang berpotensi menyebabkan IHSG menurun. Namun beberapa emiten yang berorientasi ekspor ya tentunya akan mendapatkan windfall profit ya. Secara keseluruhan, pelemahan rupiah dapat meningkatkan volatility pasar di pasar saham dan mempengaruhi kinerja IHSG, terutama bagi sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar. Nah, volatilitas ini sekarang sangat volatile, makanya topik ini kita pakai akan untuk topik seminar tanggal 19 Januari nanti ya. Semua ulasan saya adalah dengan sendirinya ada disclaimer-nya ya. Jadi sekian ulasan saya. Selanjutnya nanti pertanyaan belakangan aja. Selanjutnya saya persilakan Pak Anjero untuk memberikan presentasinya setelah saya stop share. Pak Jilo. Halo Pak Kis.